Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita menjadi orang-orang yang bersyukur karena kita bisa melihat perkara-perkara rohani, bukan sekedar perkara-perkara yang jasmania. Saudara, itu adalah karunia Tuhan kepada kita. Saudara, tidak semua orang bisa melihat perkara rohani sedemikian rupa. Namun kita bisa melihat perkara rohani itu karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan telah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya orang tidak menganggap bahwa kerohanian itu begitu penting dalam hidup kita. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa kerohanian seseorang itu memberikan suatu sumbangsi yang besar dalam kehidupan seseorang sehari demi sehari. Orang berpikir bahwa tentang hal rohani itu hanya terkait setelah kematian. Bahkan ada orang-orang berpikir bahwa hal-hal rohani itu sangat menghalangi mereka atau mengikat mereka di dalam menjalankan kehidupan mereka, atau mereka berkata mereka tidak punya kebebasan. Saudara, sesungguhnya saudara, kehidupan kita itu memang sangat dipengaruhi oleh kesehatan jasmania kita. Tapi kita tidak dapat menyangkali bahwa kehidupan kita, termasuk kesehatan jasmani kita, tergantung dan dipengaruhi oleh kesehatan batin kita. Berapa banyak orang yang sakit jasmaninya karena sakit batinnya. Saudara, semua orang saudara, membutuhkan batin yang sehat. Karena dengan batin yang sehat, memberikan satu dorongan untuk kesehatan bagi jasmaninya. Bukan saja itu, batin yang sehat mempengaruhi perilakunya. Saudara, berbicara masalah batin, saudara, kita tidak dapat lepas dari bicara masalah rohani. Bicara masalah rohani, bukan berbicara masalah peraturan-peraturan agama. Bicara masalah rohani adalah terkait relasi kita dengan Tuhan. Bicara relasi kita dengan Tuhan, itu bukan bicara soal usaha dan jerih kita, tapi itu berbicara tentang karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 14, ayat 27 sampai 31. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik pembicaraan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Di dalam arti bahwa ia akan mati di atas kayu salib. Dan Tuhan tahu hal ini akan sangat mempengaruhi hati daripada murid-muridnya. Sebab murid-muridnya hanya memahami apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Dan itu mempengaruhi jiwa mereka. Namun sebenarnya apa yang Tuhan Yesus karuniakan bagi orang-orang percaya? Saudara, inilah pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, saudara, orang percaya menerima damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, inilah yang dikaruniakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Yaitu damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Saudara, damai sejahtera ini tidak dapat diberikan dunia kepada kita. Di dalam dunia ini kita penuh dengan kekhawatiran dan kegentaran. Tetapi saudara,
Ketika kita berada di dalam Kristus, maka Kristus yang berdaulat itu, yang berotoritas itu, dia meninggalkan damai sejahtera di dalam jiwa kita. Saudara berbicara masalah damai sejahtera, itu bukan berbicara masalah situasi dan kondisi. Tetapi itu berbicara sesuatu yang sifatnya pasti, terkendali, dan dijamin. Dan yang pasti, yang menjamin itu adalah pribadi yang memiliki kedaulatan dan kuasa. Saudara, hidup di dunia ini, kita banyak dipengaruhi situasi dan kondisi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu berada di dalam kendali Tuhan Yesus. Dan itulah, saudara, damai sejahtera kita. Kita tetap memiliki damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Dan damai sejahtera yang Yesus lakukan adalah, yaitu kita memiliki damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi kita itulah, saudara, yang membuat kita memiliki kekuatan di tengah-tengah dunia yang bergejolak. Kita memiliki pengharapan di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita memiliki keyakinan di tengah-tengah goncangan dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Saudara, inilah indahnya hidup di dalam Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang bisa memberikan kita damai sejahtera. Karena tidak seorang pun bisa memberikan kita kepastian. Tidak seorang pun memiliki kedaulatan di dalam menentukan segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, nikmati damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal budi itu di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Yang kedua, saudara, orang percaya bersuka cita di dalam Kristus. Saudara, Yesus berkata, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, sebab aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti perintah Bapa-Ku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kematian Yesus Kristus pasti berdampak duka cita bagi murid-muridnya. Namun Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus dengan kematiannya dia akan pergi kepada Bapa. Dan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripadaku, dalam arti Yesus adalah utusan. Maka utusan inferior terhadap sang pengutus. Meskipun secara hakikat Yesus adalah Allah itu sendiri. Maka ketika dia berkata dia pergi kepada Bapa dan Bapa lebih besar daripada dia, Yesus memberitahukan bahwa karya dia adalah karya yang berkenan kepada Allah. Saudara, apa yang terjadi pada Yesus bukan karena penguasa dunia yang berkuasa atasnya. Namun karena Yesus, dia mengasihi Bapa dan dia melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu dia mati di kayu salib. Dan karena dia melakukan kehendak Bapa, Bapa berkenan kepada apa yang dia kerjakan. Maka itu dia pergi kepada Bapa. Dia kembali kepada Bapa, dia diterima oleh Bapa. Disitulah Tuhan Yesus berkata, saudara, kamu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapa. Kenapa bersuka cita? Karena karya Kristus menjadi karya yang maha besar. Yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita. Sehingga kita diperdamaikan dengan dia, dengan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Sehingga kita punya relasi dengan Allah Bapa. Disitulah saudara kita punya sukacita. Kalau sebelumnya kita tidak punya relasi dengan dia, kenapa? Karena kita orang berdosa. Allah murka dengan kita. Kita terputus relasi dengan Tuhan. Tetapi melalui Kristus mati di kayu salib, dia pergi kepada Bapa, memberitahukan kepada dia, karyanya itu berhasil. Dan berkhasiat bagi kita.
Sehingga kita boleh memiliki kasih, relasi itu kepada Tuhan. Itulah sukacita orang percaya. Sukacita orang percaya adalah di dalam Kristus. Satu sukacita karena relasi yang pasti dengan Allah. Relasi kasih sebagai anak-anak Allah kepada Bapa di surga. Satu sukacita yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu bersukacita. Kenapa? Karena kita memiliki relasi kasih dengan Bapa. Dan kita percaya, Bapa yang baik, Dia memelihara anak-anaknya. Itulah sukacita sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, ajar kami melihat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga ketika kami mengalaminya ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami tidak tinggal sendiri. Tuhan tahu kesulitan kami, tapi Tuhan Engkau berdaulat. Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami, kepastian, karena Engkau berdaulat. Tapi kami juga memiliki sukacita karena kami memiliki relasi dengan Engkau melalui karya Kristus. Sehingga ya Tuhan, hidup kami bermegah bukan kepada situasi kondisi, tapi bermegah di dalam Kristus. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah. Apapun yang terjadi, kami tahu ya Tuhan, relasi kasih itu menjadi jaminan Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.